Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Caimin, buka suara soal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam hal ini, Caimin mempersilahkan KPK untuk menegakkan hukum dan melakukan pemeriksaan terhadap SYL. Tak hanya itu, dirinya berharap semuanya akan baik-baik saja. Diketahui Syahrul Yassin Limpo juga merupakan kader Partai Nasdem. Kemudian ketika ditanya apakah kasus tersebut sebagai upaya untuk menggoyahkan Koalisi Perubahan, Caimin tak memberikan banyak komentar. Diketahui SYL kini dikabarkan jadi tersangka, walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK. Tak hanya SYL, KPK juga dikabarkan menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Namun hingga saat ini juru bicara KPK Ali Fikri belum bisa mengungkapkan identitas para tersangka. Kini kasus-kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Pengamat menilai ada pihak yang mencoba menggembosi Anies Muhaimin dengan menyerang kader Nasdem yang menjadi menteri tersebut. Demikian disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Sebelum SYL sudah ada nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang sudah terseret kasus hukum. Tak hanya itu, Caimin sendiri juga pernah diperiksa KPK setelah dirinya ditunjuk sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Dalam hal ini, Ujang pun menilai hukum masih menjadi alat ampuh politik untuk menghajar lawan politiknya. Ujang menganggap cara tersebut memang lumrah di negara dunia ketiga seperti Indonesia. OP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK pasal 44, kemudian KUHP juga dipakai dalam hukum acaranya begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi gitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Di sana pasti kemudian kami pertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum. Terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan. Bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu, gitu ya. Sebagai tindak lanjut itu tentu kemudian terus berjalan sampai kemudian beberapa waktu yang lalu